Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai hari ini renungan kita masih berjalan dengan baik. Mari kita mau memuji Tuhan. Dari kirim jemaat nomor 440 di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu.
maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah merampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah belajar bersandar pada Tuhan. Belajar bersandar pada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, luput dari dilema, Daud dan pasukannya menghadapi masalah baru. Selama ini mereka telah meninggalkan para istri dan anak-anak mereka untuk berperang bagi Akis. Ternyata tempat tinggal mereka di Ziklag telah diserbu dan dijarah orang Amalek. Termasuk anak istri mereka ditawan. Kesedihan para pengikut Daud begitu besar, jemaat Tuhan. Sampai-sampai mereka hendak mau merajam Daud atau melempari Daud, yang mereka anggap bertanggung jawab atas malapetaka mereka. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan Daud itu merasa terjepit atas daripada tekanan pasukannya, Daud kembali mencari petunjuk Tuhan. Dia meminta diberikan baju efod untuk bertanya kepada Tuhan, apakah Daud masih bisa menyusul orang Amalek itu. Kesadaran bahwa ia tidak dapat menyelesaikan masalah yang begitu besar dan serius ini membuat Daud berpaling kepada Tuhan, membuat Daud bertanya kepada Tuhan. Maka atas petunjuk Tuhan pula, Daud dan pasukannya berhasil mengalahkan Amalek serta merampas pulang semua yang dirampas. Tindakan iman Daud ini mengembalikan kepekaan rohaninya. Pertama, ia tidak merendahkan sebagian pasukan yang keletihan dalam perjalanan ke tempat musuh. Ia justru mengajarkan para pasukannya bahwa sebagai satu tim, mereka harus sepenanggungan dan sependeritaan dan harus tetap semangat. Ini yang penting. Hal itu ditunjukkan dengan berbagai jarahan dengan pasukan yang tidak ikut berperang. Daud tetap ingat dirinya sebagai bagian dari umat Israel. Maka ia pun memberikan sebagian jarahan itu untuk dibagikan. Tindakannya sekaligus memulihkan kepercayaan mereka terhadap Daud, yang mungkin memudar saat melihat Daud ada di pihak musuh. Semua yang terjadi dalam hidup Daud merupakan proses pembentukan iman dan karakter yang mempersiapkan dia untuk menggantikan Saul. Disinilah Daud diajarkan oleh Tuhan bahwa dia harus bersandar kepada Tuhan. Situasi itu menuntut Daud untuk bersandar kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita masing-masing pasti berbeda dari Daud, jemaat Tuhan, maupun satu sama lainnya. Pasti kita berbeda-beda pengalaman hidup kita, perjalanan hidup kita. Namun kerumitan masalah yang kita hadapi mungkin sama. Bisa jadi lebih, bisa jadi tidak. Jangan pernah menyerah.
atau kalah terhadap situasi, apalagi kehilangan pengharapan. Allah yang sama dikenal dan dipercayai Daud ialah Allah yang kita kenal dan sembah dalam Kristus Yesus. Dia menyertai kita dan mengizinkan masalah membentuk kita agar lebih bersandar kepada Tuhan dan lebih dekat terhadap panggilan kita. Ingat, sidang jemaat Tuhan terkasih, Tuhan mau melihat kita. Kalau masalah datang, kita pergi kepada siapa? Kita datang kepada siapa? Lewat masalah iman kita diasah, lewat masalah kita dibentuk, lewat masalah kita, Tuhan mau kita bersandar kepada Dia. Sedang jemaat Tuhan. Dan lewat masalah terkadang kita disadarkan akan kasih Tuhan. Terkadang kita hanya memikirkan ego kita, tetapi Tuhan mau lewat masalah kita sadar bahwa kasih Tuhan untuk kita. Ya, kalau Tuhan masih menegur kita lewat masalah, berarti Tuhan masih sayang kepada kehidupan kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari sidang jemaat Tuhan yang terkasih, saya yakin dan percaya kita terus belajar bersandar pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami selalu bersandar kepada-Mu. Tuhan, walaupun begitu banyak problema atau masalah yang kami hadapi, kami tetap mau bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindung